Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran masih berkaitan dengan persamaan garis lurus. Insya Allah ini pembelajaran yang terakhir untuk persamaan garis lurus. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi semester genap. Materi kita hari ini adalah menentukan persamaan garis lurus. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan gradien, kemudian menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Itu nanti masih tetap digunakan dalam pertemuan hari ini. Untuk persamaan garis lurus, hanya ada satu rumus yang perlu kalian ingat ya. Kalau misalkan kalian lihat di buku ada dua, tapi Ibu di sini hanya menyarankan satu saja yang dihafalkan, yaitu rumus persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Bagaimana rumusnya? Silahkan kalian catat dan dihafal ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di sini Y1 dan X1 adalah titik yang dilalui garis tersebut. Kemudian M adalah gradiennya. Untuk Y dan X itu nanti berupa variabel. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan beberapa contoh berikut. Di dalam contoh-contoh ini nanti ada beberapa soal yang harus kalian lanjutkan secara mandiri dan itu terhitung sebagai tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke contoh 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan bergradien 2. Nah, ini contoh soal yang paling sederhana ya. Jadi titik yang dilalui sudah ada, kemudian gradien juga sudah ada. Bagaimana cara kita menjawabnya? Ya, cara pertama kita menentukan yang mana X, yang mana Y. Jadi di situ ada diketahui nilai X1 sama dengan 1, nilai X Y1 sama dengan 3. Kemudian gradien berarti sama dengan M ya. M-nya sama dengan 2. Apa yang ditanyakan? Jadi kalau kalian bisa memahami soal, itu salah satu ciri-cirinya adalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kalau kalian sudah bisa menuliskan itu, berarti kalian sudah memahami soal tersebut. Apa yang ditanyakan? Persamaan garis lurus yang melalui titik tersebut ya, dengan gradien 2. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang harus diingat adalah rumus yang tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali, jadi ini ada tanda kurung artinya dikali ya, X kurang X1. Nah, nilai Y1 kita ganti dengan 3. Nilai X1-nya kita ganti 1, nilai M-nya kita ganti 2. Nah, di sini harus teliti ya, sesuai dengan apa yang diketahui. Selanjutnya, 2 ini kita kalikan dengan X, 2 juga harus dikalikan dengan negatif 1. Jangan sampai keliru ya. Kenapa? Karena ini ada tanda kurung yang artinya dikali. Diperoleh Y dikurang 3 sama dengan 2X kurang 2. Setelah itu, di ruas kiri ada konstanta, berarti ini kita bawa ke ruas kanan. Jadinya diperoleh Y sama dengan 2X dikurang 2 ditambah 3. Nah, ini kembali lagi ke konsep persamaan linier satu variabel ya. Tetap harus diingat bagaimana cara menggabungkan atau menghilangkan konstanta di ruas kiri. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 1. Jadi diperoleh persamaan garisnya Y sama dengan 2X tambah 1. Kalau misalkan ini soal uraian, sampai di sini saja sudah Ibu anggap benar. Tapi kalau soal pilihan ganda, kalian harus dapat mencari sesuai dengan pilihan yang tersedia. Jadi persamaan ini bisa saja semuanya kita gabungkan di ruas kiri. Jadi diperoleh Y dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini kembali ke konsep persamaan linier juga. Jadi tetap harus diingat materi kelas 7.
Jadi, persamaan garis lurus yang melalui titik A 1,3 dan bergradien 2 adalah Y kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, jadi di sini hampir sama sebenarnya dengan contoh 1, hanya bedanya di contoh 2 gradien belum diketahui, tetapi titik yang dilalui ini ada 2 yang diketahui. Kalau di buku kalian diberikan rumus yang berbeda, tapi di sini Ibu tidak memberikan rumus yang berbeda, jadi kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, nanti dapat M-nya dari mana? Nah, itu. Kalian buka kembali pertemuan sebelumnya, yaitu cara menentukan gradien garis yang melalui dua titik ya. Jadi tetap diingat-ingat. Jadi untuk menjawab soal ini, yang harus kalian tuliskan adalah apa yang diketahui. Karena di situ ada dua titik, itu artinya ada X1 dan ada X2. Diingat-ingat, nilai X itu ada yang di bagian depan ya. Jadi ini terserah kalian saja, X1-nya itu yang A atau yang B. Yang jelas X1 pasti pasangannya Y1, X2 pasangannya Y2. Nah, di sini Ibu mengambil X1-nya dari A, yaitu 3, X2-nya dari B, yaitu negatif 1. Kemudian Y1-nya negatif 2, dan Y2-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus berarti karena kita menggunakan rumus yang seperti contoh 1, berarti langkah pertama kita harus menentukan gradien terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Nah, ini seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya itu 3 dikurang. Nah, karena Y1-nya negatif, Ibu menggunakan tanda kurung. Kemudian dibagi negatif 1 dikurang 3. Nah, di sini ada bilangan negatif, kemudian operasi hitungnya juga negatif. Berarti negatif dikali negatif jadinya positif. 3 ditambah 2 adalah 5. Negatif 1 dikurang 3 itu negatif 4. Jadi diperoleh 5 per negatif 4. Atau bisa dituliskan min 5 per 4. Setelah gradien ditemukan, maka kalian lanjut seperti contoh 1. Menggunakan rumus persamaan garis Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, X1 Y1-nya mengambil dari mana? Nah, itu kalian kembali ke bagian diketahui. Jadi sudah ada X1, Y1. Boleh saja menggunakan X2, Y2. Tapi untuk memudahkan ini di sini Ibu menggunakan X1, Y1 ya. Udah langsung kalian masukkan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, kalau di contoh 1 tadi tidak ada tanda kurung, kenapa? Karena Y1-nya positif. Sedangkan di soal yang ini Y1-nya itu negatif. Jadi Ibu menggunakan tanda kurung. Jadi di sini Y dikurang negatif 2 sama dengan negatif 5 per 4 dikali X kurang 3. Nah, ini negatif dikali negatif, maka kita peroleh hasil positif 2. Kemudian ini nanti negatif 5 per 4X, kemudian negatif 5 per 4 dikali dengan negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Jadi diperoleh Y tambah 2 sama dengan negatif 5 per 4X ditambah 15. Dapat 15 dari mana? 5 dikali 3 ya, 15. Kemudian ini penyebutnya 4. Dapat lambang positif dari mana? Karena di sini negatif 5 per 4, di sini dikali dengan negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Untuk memudahkan perhitungan, karena di sini ada pecahan, jadi kalian boleh menghilangkan pecahannya ini. Nah, perhatikan, di sini pecahannya penyebutnya 4. Berarti supaya pecahannya itu tidak ada, maka persamaan ini kita kali dengan 4. Ingat ya, yang dikalikan adalah persamaannya. Jadi persamaannya dikali 4. Jadi bukan hanya yang di ruas kanan yang dikali 4, tetapi ruas kiri dan ruas kanan dikali 4. Sehingga diperoleh 4 dikali Y itu 4Y, kemudian 2 dikali 4 itu 8, min 5 per 4X dikali 4, otomatis pecahannya sudah hilang, dia menjadi
min 5x, kemudian 15/4 dikali 4 sama dengan 15. Sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Jadi ini diperhatikan betul-betul penjelasannya Ibu. Jangan hanya dicatat, tapi didengarkan penjelasannya ya. Baru dicatat. Nah, setelah kalian peroleh hasil seperti ini, sudah bulat tidak ada pecahan, kita lakukan seperti contoh satu tadi. Konstanta di ruas kiri kita gabungkan dengan konstanta di ruas kanan. Awalnya di sini positif, di sini menjadi negatif 8. 15 dikurang 8, ketemu positif 7. Nah, kalau soal uraian, ini sebenarnya Ibu anggap sudah selesai sampai sini. Tetapi di sini penjelasannya Ibu lanjutkan karena siapa tahu kalian mendapatkan soal pilihan ganda ya. Jadi bisa saja ini persamaannya kita tuliskan Y sama dengan negatif 5/4X ditambah 7/4. Kenapa? Nah, ini kedua ruas kita bagi 4 ya, karena di sini koefisien Y-nya itu 4. Atau bisa juga persamaannya kita tuliskan 4Y tambah 5X kurang 7 sama dengan 0. Kenapa kok ini bisa tambah 5X? Ya, karena ini tadi negatif 5X di ruas kanan. Sekarang dia ada di ruas kiri. Positif 7 di ruas kanan, sekarang ada di ruas kiri. Jadi negatif 7. Ruas kanannya tinggal 0. Bisa juga kalian tuliskan, ini posisi Y dan X-nya boleh dibalik ya. Jadinya 5X tambah 4Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 3,-2 dan B negatif 1,3 adalah 4Y tambah 5X kurang 7 sama dengan 0. Atau 5X tambah 4Y kurang 7 sama dengan 0. Atau Y sama dengan min 5/4X tambah 7/4. Atau 4Y sama dengan min 5X tambah 7. Itu ya. Jadi banyak model-model hasilnya. Cuman di sini yang penting kalian bisa satu saja Ibu anggap sudah cukup kalau untuk soal uraian. Tetapi kalau untuk soal pilihan ganda semuanya harus dipelajari karena kita tidak tahu seperti apa model pilihannya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 3 ya. Silahkan kalian perhatikan. Kalau sebelumnya tidak menggunakan gambar, sekarang menggunakan gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian perhatikan, ini ada garis L yang melalui titik 1,2 dan 5, negatif 1. Bagaimana cara menentukan persamaan garis tersebut? Cara menjawabnya adalah kalian perhatikan, titik yang dilalui L kan sudah diketahui ya dua-duanya. Berarti caranya sama dengan contoh 2. Jadi tuliskan dulu berapa nilai X1, berapa nilai X2. Kemudian berapa nilai Y1 dan berapa nilai Y2. Nah, untuk contoh 3, ini merupakan tugas kalian. Tugas untuk menyelesaikan ya. Jadi ini dicatat sekaligus jawabannya dilengkapi. Nah, ini nanti masuk dalam penilaian. Setelah kalian bisa menemukan nilai X1, Y1, dan X2, Y2, nah, tuliskan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah persamaan garis lurus. Karena sudah tahu yang diketahui dan yang ditanya, silahkan kalian lanjutkan dengan menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Sama persis dengan contoh 2. Ya. Jadi langkah pertamanya mencari gradien. Nah, ini Ibu kasih ini silahkan dilanjutkan sampai jawaban terakhir. Kemudian langkah keduanya tentukan persamaan garisnya. Langkah yang terakhir harus dibuat kesimpulannya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk contoh 3 ini adalah tugas kalian untuk menyelesaikan. Ibu sudah menuliskan langkah-langkahnya. Silahkan dilanjutkan di buku. Sekarang kita lanjutkan model soal yang keempat. Ya, ini contoh 4. Perhatikan gambar kembali ya. Nah, ini tentukan persamaan garis L tersebut. Jadi ini ada garis L ya. Ibu lupa memberikan nama di sini, tapi sebenarnya tadi awalnya ini garis L. Jadi garis L di sini dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Jadi kalau ada grafik persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ini cara menentukan jawabannya lebih mudah dibanding yang contoh 4. Kenapa? Kalian bisa menggunakan rumus
praktis. Rumus praktisnya seperti apa? Nah, ini silahkan kalian perhatikan. Ini di sebelah kanan ya, ini ada sebuah garis yang memotong sumbu Y. Nah, ini di titik A, kemudian ini B. Ketahui. Nah, ini sebenarnya 0, A dan ini B, 0. Bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Jadi rumus praktisnya, jadi rumus persamaan garisnya tinggal A dikali X ditambah B kali Y sama dengan A kali B. A itu siapa? A adalah titik potong di sumbu Y. Jadi yang bukan 0 ya. Kemudian B-nya itu titik potong di sumbu X yang bukan 0. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita gunakan rumus praktis ini ke contoh 4. Nah, perhatikan di contoh 4 itu garis L memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Berarti nilai A sama dengan negatif 3. Kemudian garis L memotong sumbu X di titik 2, 0. Berarti B-nya sama dengan 2. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan nilai A dan nilai B, ya, jangan sampai terbalik ya. A itu ngambil di sumbu Y, B ambil di sumbu X. Kalau sudah ketemu, silahkan dituliskan rumus praktisnya. Ya, AX tambah BY sama dengan A kali B. A kita ganti negatif 3, B kita ganti positif 2. Sehingga diperoleh negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 3 kali 2. Kita lanjutkan, disederhanakan negatif 3X tambah 2Y sama dengan negatif 6. Bisa juga dituliskan negatif 3X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0. Atau 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini semuanya kita kali negatif 1 ya. Jadi yang awalnya negatif jadi positif, awalnya positif jadi negatif. Sampai sini bisa dipahami untuk yang model seperti ini. Jadi diperhatikan ya, jika persamaan garisnya memotong tepat di sumbu Y dan sumbu X, kalian menggunakan rumus praktis saja, tidak masalah. Tapi kalau kalian menggunakan rumus praktis tidak bisa, boleh menggunakan rumus seperti contoh 2 dan contoh 3. Jadi silahkan dicari gradiennya terlebih dahulu ya. Kemudian ke persamaan garisnya. Terserah kalian ya, yang mudah yang mana silahkan kalian pilih. Yang jelas Ibu memberikan alternatif rumus praktis untuk yang bagian seperti ini. Sekarang kita lanjut model soal contoh 5. Jadi untuk contoh 5, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,3 dan sejajar garis Y sama dengan negatif X kurang 5. Nah, ini Ibu hanya memberikan sekilas langkahnya, selanjutnya kalian juga yang melengkapi ya. Karena ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Dua garis yang saling sejajar, gradiennya bagaimana? Nah, silakan kalian isi ini titik-titiknya ya. Ibu sudah memberikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya untuk dua garis yang saling tegak lurus dan dua garis yang saling sejajar. Setelah kalian tahu bagaimana gradien dua garis yang saling sejajar, silahkan dilanjutkan mencari gradien garis Y sama dengan min X min 5. Berapakah gradiennya? Nah, silahkan ditulis M sama dengan titik-titik-titik. Nah, ini tugas kalian sudah mengisinya ya. Selanjutnya, setelah gradiennya sudah ketemu, nah, karena dua garis sejajar gradiennya sama, berarti nanti untuk menghitung persamaan garisnya, kalian gunakan gradien yang sudah kalian peroleh. Kalian masukkan ke dalam rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nilai X1 dan Y1-nya ya sudah ada di situ ya. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini lanjutannya beberapa baris terserah kalian. Yang penting Ibu tahunya jawabannya sampai ke jawaban akhir sesuai pemahaman kalian. Itu contoh 5 tadi ya, itu sudah menjadi tugas kalian. Jadi sudah ada 2 tugas. Sekarang kita lanjutkan contoh 6. Contoh 6 hampir sama dengan contoh 5, hanya saja Ibu menampilkan menggunakan gambar. Kalian perhatikan di sini ada garis K dan garis R. Garis K dan garis R itu berpotongan. Nah, bagaimana perpotongannya? Nanti kalian yang menjawab. Jadi ini perintahnya, tentukan persamaan garis K. Bagaimana cara menjawabnya?
hampir sama dengan contoh 5 ya. Kalian harus tahu dulu garis K dengan garis R itu saling bagaimana. Ini silahkan dijawab titik-titiknya. Yang jelas Ibu sudah memberikan penjelasan di pertemuan sebelumnya. Untuk gambar yang seperti ini tuh dia saling apa. Setelah ketemu, nah gradien garis R harus kalian cari terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ibu tulis MR sama dengan titik-titik delta Y per delta X. Nah, silahkan dilihat lagi contoh soal pertemuan sebelumnya atau penjelasan Ibu di pertemuan sebelumnya. Bagaimana menentukan gradien sebuah garis. Nah, ini dicari sampai ketemu hasil akhirnya ya. Setelah kalian menemukan gradien garis R, karena garis K tegak lurus dengan garis R, maka gradien garis K adalah MK sama dengan bagaimana? Kembali lagi kalian lihat contoh atau penjelasan di pertemuan sebelumnya. Jadi jangan asal jawab saja ya. Perhatikan materi-materi yang sudah Ibu berikan. Jadi berapa gradien garis K? Jangan sampai kalian keliru, tidak bisa membedakan dua garis sejajar dengan dua garis yang tegak lurus. Setelah gradien garis K sudah kalian peroleh, silahkan kalian lanjutkan mengisi bagian ini. Persamaan garis K yang melalui titik XK, YK. Nah, ini silahkan kalian lihat di gambar. Jadi titik yang dilalui garis K itu berapa, berapa, di situ sudah ada. Jadi titik K itu melalui satu titik yang koordinatnya sudah diketahui. Silahkan kalian tuliskan di sini. Dan bergradien, nah gradiennya berarti MK. Jadi ditulis ya. Adalah, nah, gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, karena di sini X-nya atau garisnya itu garis K, di sini 1, 2, Ibu ganti dengan K. Jadi YK, MK, dan XK. Silahkan dilanjutkan sampai hasil yang paling terakhir ya, sesuai dengan soal-soal atau penjelasan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tugas kalian dari tampilan-tampilan di penjelasannya Ibu ini ada 3 tugas ya. Kemudian di akhir nanti akan Ibu tambahkan 1 tugas lagi. Berarti totalnya ada 4 tugas ditambah catatannya ya. Jadi ini termasuk catatan dan tugas bergabung jadi 1. Harus lengkap ya. Nah, ini soal tambahan untuk latihannya, silahkan dikerjakan. Jadi tugas pada pertemuan kali ini itu ada 4 soal yang harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, ini soal tambahannya, tentukan persamaan garis K pada gambar berikut. Tadi Ibu sudah memberi contoh, silahkan diikuti contohnya. Tapi kalau kalian tidak paham rumus praktis, boleh menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Demikian materi kita hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada benar itu datangnya dari Allah. Jika ada salah itu datangnya dari Ibu pribadi. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan